sehat Tuhan. Kembali kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan siang hari ini. Dan kiranya Tuhan berilah sukacita-Mu turun di rumah kami masing-masing di dalam ibadah pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. Kita hari ini mau sapa Tuhan kita dulu. Kita katakan selamat siang Tuhan. Tak lupa terima kasih karena Tuhan sudah pelihara kita anak-anak. Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Ku tambah cinta Dia. Ku tambah cinta Dia. Haleluya, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, kita sambung sama pujian yang lebih semangat anak-anak. Saya adalah Laskar Kristus. Ayo anak-anak, kami berdiri, kita pakai gerakannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi suara keras. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Nah, anak-anak boleh kembali duduk karena sekarang kita mau siapin hati kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka telinga kita, terlebih kita mau buka hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang manis, ambil sikap berdoa yang baik. Kita mengatakan Dia adalah penolong dalam hidup kita. Ya, walaupun saat ini sulit, saat ini mungkin anak-anak udah kehilangan semangat, tapi ingat bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan ya lagu ini. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
telinga dan hati anak-anakmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan boleh kami terima di dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati bagian ini. Haleluya. Amin. Oke, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Pak ingin berbicara tentang SMA. Kira-kira kalau di bidang sekolah, SMA itu apa anak-anak? Anak-anak yang sudah lulus SMP, mereka akan menuju ke SMA, sekolah menengah atas. Tapi bukan itu. SMA adalah nama singkatan dari 3 tokoh, 3 sahabat yang juga adalah sahabat dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka anak-anak muda yang luar biasa. Kalian ambil teks pembacaan firman Tuhan, kalian bisa buka Alkitab kalian di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Kalian ulang sekali lagi di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Kalian bacakan buat kalian simak. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, luar biasa. Ada titah raja, ada perintah raja. Dia membuat patung, dan barang siapa yang tidak menyembah patung itu, mereka akan dihukum mati. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ketahuan tidak mau menyembah kepada patung itu, lalu mereka ditangkap. Mereka bisa menyampaikan kata-kata ini kepada raja. Luar biasa. Mereka mendapatkan konsekuensinya. Kalian tahu apa konsekuensinya? Mereka pasti mati. Kematian adalah sesuatu yang paling menakutkan bagi setiap manusia. Tidak jauh berbeda seperti sekarang. Anak-anakku sekalian, setelah 6 bulan kalian belajar di rumah, luar biasa. Ada ketakutan tentang kematian di sekitar kalian, tentang wabah corona ini. Tapi dengar baik, bahkan kematian pun tidak menghalangi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk tetap menyembah Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap yakin bahwa Tuhan menolong mereka. Tetapi jika seandainya Tuhan tidak menolong kami pun, maka kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja dirikan. Artinya mereka sudah siap untuk mati. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kalian tahu ceritanya? Mereka harus dibakar hidup-hidup ke dapur api yang menyala-nyala. Dan Tuhan memelihara mereka. Tuhan campur tangan dengan hidup mereka. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Demikian juga kepada kalian anak-anak murid Permata kelas 1 sampai kelas 9 dan juga anak-anak PAUD dan TK. Kami mau katakan, Tuhan akan memelihara kalian. Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Yang menarik dari cerita ini bahwa ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, harus dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Titah raja yang keras, dipanaskanlah dapur api itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atasnya. Kalian bisa bayangkan, apinya dipanaskan sehingga
mereka yang melempar Sadrak, Mesak dan Abednego itu sampai mati karena panasnya begitu luar biasa. Lalu mujizat Allah terjadi. Orang-orang yang bersama raja, mereka melihat di dalam dapur api itu yang dilemparkan 3, kenapa di dalamnya ada 4? Disitulah Tuhan hadir bersama Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka malah ngobrol, mereka berbincang-bincang di dalam dapur api itu. Luar biasa, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Anda mau katakan ini kepada semua anak-anak Permata, dari PAUD sampai kelas 9, Tuhan tidak tinggalkan kalian. Tuhan bersama dengan kalian. Biarlah Tuhan buktikan bahwa keajaibannya itu nyata dalam hidup kalian. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Di akhir cerita itu, raja yang melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dikeluarkan dari dapur api, bahkan bau hangus sedikit pun tidak tercium dari tubuh mereka. Padahal orang yang melemparkan Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka semua mati. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak ada bau terbakar sedikit pun. Lalu raja di ayat 29 mengeluarkan perintah seperti ini. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Luar biasa, Tuhan merubah titah raja yang tadinya menakutkan, hanya mau mendatangkan kematian, dirubah Tuhan menjadi puji-pujian, menjadi penyembahan, menjadi kemenangan buat Sadrak, Mesak dan Abednego, sekaligus kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego adalah gambaran iman orang percaya pada masa ini. Kalau kalian takut, maka kalian akan kalah. Tapi kalau kalian berani, kalian membuat sesuatu perbedaan dengan iman yang teguh, Tuhan akan melewatkan kita dari semua masalah yang sedang menakutkan dunia ini. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya. Jika Tuhan tidak menolong pun, kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Artinya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anak Permata. SMA juga berarti strong. Strong adalah kuat. M-nya mindfulness, penuh dengan segala pikiran kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, attitude, sikap yang baik. Sadrak, Mesak dan Abednego adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Saya mengajak semua murid Permata, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena iman kami harus diuji dalam masa ini Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, kematian pun tidak membatasi mereka untuk tetap menyembah Tuhan. Berkati murid-murid Permata Tuhan. Berkati orang tua murid yang saat ini juga harus berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan, supaya kami mampu lewati ini semua sesuai dengan iman percaya kami Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih buat pelajaran dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Iman yang teguh membuat kami tetap berharap pada Tuhan sampai hari ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang percaya pada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi dalam ibadah yang berikutnya. Haleluya.